Bapa, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup. Di saat sore hari ini kami boleh kembali berkumpul di Bait Kudus-Mu di tempat ini, untuk kami terus belajar merendahkan diri mencari wajah-Mu. Dalam ibadah doa puasa sore hari ini Tuhan, kami bersuka, kami bersyukur, kami berbangga karena kami tetap boleh mengabdi dengan setia kepada-Mu. Kami tetap boleh beribadah untuk memuji memuliakan nama-Mu. Karena itulah hakikatnya keberadaan kami. Engkau terus memelihara kami, Engkau terus memelihara keluar masuk kami, sehingga kami tetap boleh diam di dalam rumah Tuhan. Bahkan kerinduan kami sampai dengan sepanjang masa. Sebentar Tuhan, setelah kami memuji memuliakan nama-Mu, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami buka hati, telinga dan pikiran kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu dengan utuh dan sempurna, dengan roh hikmat dan pengertian daripada Engkau Roh Kudus, dengan Engkau yang mengajari hamba-Mu berkata-kata seperti yang Engkau ingini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu sebelum kami menaikkan syafaat-syafaat kami yang akan menjadikan kami ditambah-tambahkan dalam berkat dan pengertian. Di dalam berkat nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur walaupun suasana hujan cukup deras dari mulai pagi sampai saat ini masih gerimis ya. Bersyukur. Terima kasih untuk Abang Dabismar yang tetap hadir walaupun gerimis, tapi perjuanganmu luar biasa, Bang. Jujur, itu dahsyat buat iman setiap kita menyaksikan ketaatan pribadi seorang anak manusia yang bernama Bismar Dolok Saribu. Bersyukur di tengah-tengah perjuangan beliau dengan iman untuk pulih sempurna, kita menopang dalam doa dan percaya bahwa beliau akan pulih dengan sempurna kembali. Amin. Baik, kita buka Matius pasal yang ke-6 ayat 18 mengatakan begini. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Jadi kita yang berpuasa tetaplah sukacita. Amin. Siapa yang masih puasa? Wah, puji Tuhan. Kau Bang Pet? Oke. Ini penting ya. Jadi kalau orang puasa itu nggak boleh lemas-lemas, orang puasa itu nggak boleh cemberut, orang puasa nggak boleh mengurangi jatah pekerjaan. Tetap lakukan dengan hati yang bersyukur dan sukacita. Amin. Nah, yang akan kita renungkan setelah saya baca ayat 18 tadi, kita akan merenungkan ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Bercerita dan berbicara tentang bagaimana memiliki hidup diberkati yang memberkati. Kita harus mengerti bagaimana hal yang benar dalam hal mengumpulkan harta di hadapan Tuhan, biar gak salah terus hidup kita dalam hal mengumpulkan harta. Saya membaca ayat yang ke-19. Seluruh keluargaku terkasih, jemaat Tuhan Kebangkitan dan Hidup, membaca ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita baca secara responsorial. Sudah ketemu semuanya? Amin. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Seorang dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bersama kita katakan amin. Jadi seperti yang saya sampaikan Jumat malam atau tadi malam dalam ibadah doa raya kita, bahwa ada cerita yang mengatakan seorang yang sedang menganggur membutuhkan pekerjaan, begitu setia datang kepada Tuhan. Datang dia beribadah, datang dia melayani, datang dia berdoa, datang dia berpuasa, datang dia berseru, datang dia setiap waktu ke gereja. Demi untuk apa? Mengambil hati gembala dan mengambil hati Tuhan.
Suatu hari gembala mendoakan dengan sungguh dan akhirnya dia mendapatkan suatu pekerjaan. Pekerjaannya begitu baik, begitu luar biasa sampai dia diberkati. Dari tidak punya apa-apa bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa punya semuanya. Tapi Pak Gembalanya mulai bertanya kepada jemaat terkasih ini, "Hei, kenapa engkau tidak beribadah lagi? Hei, kenapa engkau tidak pernah muncul lagi di gereja?" Jawabannya ternyata sangat sederhana menurut si Hei ini. "Mohon maaf, Om, saya kerja, Om." "Loh, hari Minggu juga kerja?" "Iya, Om, overtime, Om." "Saya lebih baik hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gak kerja, Om, karena gajinya standar. Tapi kalau hari Minggu kan sekian kali lipat, Om." Jadi si Hei ini tidak pernah mau pergi ke gereja lagi, tidak pernah mau melayani lagi. Dia asik dengan pekerjaannya, dia asik dengan target karirnya, sampai dia sampai pada posisi yang keren di perusahaan itu. Dan suatu hari dia sakit. Begitu dia sakit, divonis livernya hancur. Karena dia sering overtime, sering minum kopi instan, sering makan Indomie, dan akhirnya dia kolaps. Di tengah-tengah penghujung hidupnya, dia mohon ampun datang kepada Pak Gembala dan kepada Tuhan. Walaupun seluruh hartanya yang dicari itu gak cukup untuk beri obat. Dia pikir punya beberapa mobil, punya rumah, semuanya cukup untuk mengobati sakitnya. Ternyata gak cukup. Di sisa-sisa hidupnya dia berhenti berobat dan dia menyerahkan sisa hartanya kepada Tuhan melalui Pak Gembalanya. Tapi sudah terlambat. Kenapa? Dia sudah tidak bisa melayani lagi dan akhirnya sampai mengembuskan nafas terakhir, mati dalam sakit yang begitu mengerikan. Pertanyaan saya untuk kita, kau mau beri untuk Tuhan di saat kau sehat atau di saat kau sakit? Hah? Nah, sehat dan sakit kata Pak Guru. Karena di tengah-tengah kesakitan beliau tetap mau melayani Tuhan. Amin. Ini keren. Tapi hal itu terjadi, cerita saya tadi, karena dia lupa tentang bagaimana mengabdi dan kepada siapa dia harus mengabdi. Firman ini jelas berkata dengan sangat jelas kalau bicara tentang kekayaan, bicara tentang berkat kekayaan. Hal mengumpulkan harta itu dikatakan jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Apa bentuk daripada ngengat dan karat yang merusakkan itu? Banyak. Penyakitmu itu salah satu, ngengat dan karat yang akan membunuhmu. Penipu, semua hal yang menghabisimu. Mungkin kau yang mencari dengan susah, tapi anakmu yang menghabiskan. Dan kau pun menjadi stres. Karena apa? Hartamu ternyata menyesatkan anak-anakmu. Hari Jumat pagi kami setelah pelayanan kami mendapatkan curhatan dari seorang guru BRI kami. Dia nangis dan merasa stres karena hartanya ternyata menyesatkan anak satu-satunya. Tapi saya katakan gampang itu, nanti ajak ke tempat tulang, nanti kita bersihkan di tempat saya. Saya bilang, takut tulang. Begitu kemitra mau langsung takut dia sama tulang. Saya bilang sama Petra, kenapa ya Pet ya? Kok banyak kali orang takut sama Om? Om gigit enggak? Om gigit enggak? Om mukul enggak? Om ngapa-ngapain orang juga enggak? Tapi kenapa begitu banyak orang yang takut dengan Om? Mulai dari orang biasa, orang tua, preman, ketua ormas, tentara, polisi, semua takut. Nah, kenapa? Ya kan? Ya kan? Semua takut. Termasuk setan pun memang harus takut sama saya. Termasuk sama kita orang percaya. Amin. Tapi saya katakan, ya itulah. Saya katakan pasti salah dalam engkau mendidik di masa lalu. Betul Tuhan, salah kami dulu. Aku dengan suami selalu berbeda pendapat dalam mendidik si anak. Nasa sadai satu-satunya itu. Aku ingin mendidiknya, bapaknya terlalu memanjakan. Akhirnya sega. Makanya ada lagunya, sega sega, sega sega, oh, ya kan? Sega sasude, holana salah, ya kan? Karena salah jadi sega. Kalau benar nggak mungkin sega, betul tidak?
Maka jangan kau mengumpulkan hartamu di bumi. Yang kau perlu kumpulkan hartamu di surga. Makanya kenapa kami militan, kami nekat, kami berani memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Kenapa? Yang kami sedang kumpulkan adalah emas, membangun rumah kami di surga. Suatu hari waktu kami selesai dari pedalaman yang namanya Banau, saya diberi penglihatan oleh Tuhan. Rumahku masih 2 lantai tapi belum jadi. Emas murni, saudara. Saya bilang, rumahku berapa lantai ya Tuhan? Apakah seperti cerita-cerita hamba-hamba Tuhan yang hebat itu rumahku 3 lantai? Kalau rumahku 3 lantai emas murni berarti baru 2 lantai. Masih 1,5 lantai lagi bilang. Masih harus berjuang sampai mati. Nggak mengumpulkan harta di bumi, tapi harta yang di surga. Karena yang di bumi habis. Ya kan? Lihat kanan kirimu. Pasti tersenyum kalau bicara tentang harta yang habis. Stres ngumpulin harta. Ya kan? Mau rambutnya di rebonding biar nampak lurus, tetap stres kalau mikirin harta. Ya kan? Karena mengumpulkan harta gak berurusan dengan rebonding. Dan itu berbicara tentang kebenaran. Maka ayat yang ke-20, tetapi kumpulkanlah apa? Bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi di saat kita mengumpulkan harta di surga, untuk membangun rumah kediaman kekal kita sampai dengan selama-lamanya, emas murni yang begitu indah dan bernilai itu, maka tidak ada satupun ngarat dan ngengat yang bisa merusakkannya. Karena apa? Semuanya bernilai kekal. Katakan amin. Amin. Tapi harta yang kau kumpulkan di bumi gak ada yang nilainya kekal. Hari ini dapat 100.000, manor bonbon hurang 5.000, gak bisa 55.000. Ya kan? Kemarin Pak Silaban gajian, slipnya banyak nilainya. Hari ini, tanyalah masih ada berapa. Itu kan cerita dengan Pak Silaban. Udah gajian, sudah. Oh puji Tuhan, memberkati ya, siap. Semakin diberkati. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, tanya Pak Guru. Begitu tanggal muda, terima gaji. Begitu sudah mulai dibagi-bagi sesuai dengan berkat dan tujuan kekal, minggu kedua sudah lewat. Betul tidak? Betul Pak Guru ya? Setuju. Habis. Itulah harta di dunia, gak ada nilai kecil. Makanya Tuhan berfirman melalui bagian firman ini, jangan engkau mengumpulkan hartamu di bumi, karena rusak, hilang, tak berguna, tak bernilai kekal, bahkan mengecewakan dan menghancurkan di saat tidak ditempatkan pada posisi yang tepat. Tapi hartamu yang kau kumpulkan, yaitu harta yang di surga itu, bernilai kekal dan tidak ada satupun yang bisa merusakkannya. Amin. Yuk berlomba-lomba berjuang. Makanya tadi pagi siapa yang mesbah pagi, saya tanyain setiap pertemuan, saya ingin bertumbuh keluarga GKRI. Nggak melep-melep. Hari ini menyala, besok mate. Hari ini wow yes om, 4:30 pagi bangun, besok modom. Tinggal Tuhan gimana coba kayak gitu. Siapa yang hari ini beribadah seperti kami beribadah di tempat ini? Pribadi. Ya abang pribadi lah, sama siapa abang? Yuk yang keluarga yuk angkat tangan. Yuk. Nah, Febri masih setia jam 3 pagi. Luar biasa. Keren benar. Kenapa? PA pulang jam 2 soalnya. Harus langsung ibadah katanya. Kalau kayak gitu tidur lewat. Itu keren. Tuhan Yesus pertama kali berdoa di Getsemani itu jam 3 pagi. Keren banget. Wah, mereka ikut caranya Tuhan, berdoa pertama-tama. Amin. Nah, Ibu Silaban, Ibu Tampu Bolon, jam berapa tadi? Sama siapa saja? Loh, bapaknya di mana? Hah? Kemana bapaknya? Mau dong? Anak-anak yang lain? Bangunkanlah. Itu Christine, sudah mulai? Oke. Anakmu loh toh, perlu dididik dan diajar. Tanya si Glory itu. Tanya sama dia, Pak kanan kiri berapa banyak hanger itu nyangkut di kakinya? Gini, ya namanya juga anak-anak, kita harus wajar. Ku sembah kau Allahku, Bapa. Pok, sahabatku. Harus dilatih, dididik. Dulu waktu masih SD baca firman, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak. Pok,
Injak loh Pi dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Itu terjadi sama anak-anak saya, dua-duanya. Jadi kalau anak saya punya kualitas lebih baik daripada anak yang lainnya wajar. Karena nggak ada ampun sama mereka. Dari kecil loh, dari saya bebas dari lapas. Dari kami pindah di Taman Asri, itu kami sudah mulai. 4:30 saya sudah bangun. Ya kalau dihitung persentasi saya jauh lebih dulu bangun daripada siapapun di rumah. Ya mungkin karena sudah biasa puluhan tahun sholat subuh ya. Seperti itu. Saya lebih duluan bangun daripada gembala. Walaupun sering juga dia bangun lebih dulu daripada saya. Itu kalau tidurnya jam 8 malam. Dia tidur jam 8, jam 3 udah bangun. Begitu. Karena ibu gembala ini orang yang diberkati Tuhan. Kenapa? Begitu mudah tidur. Bersyukur saya. Nggak ada istilah susah tidur. Aspaimo. Nah kan? Asapeak modo. Dua-duanya seperti itu. Jadi kalau itu Christine menganggap itu nggak penting untuk Christine sama Vano, nanti itu sendiri yang menyesal. Si Hafina, si Gina ikut nggak? Wajib ya? Ya, wah, bagus itu. Ini si Mikel udah besar nggak dibangun, Azril udah besar nggak dibangunin. Tadi pagi saya bangun, si Yusuf masih pamer perut tidur. Si Soja begitu saya turun langsung dengar, pagi om, pagi, gara-gara, sob, bangun sob. Ini pun kayak uloknya ini kalau tidur, susah kali bangun. Orang udah jalan nggak bangun dia. Si Soja langsung bangun dengan saya melangkah duk langsung bangun. Sudah peka. Yang ini belum peka. Ya kan? Maklum lah kan belum lama toh. Tapi kalau lama-lama kayak gitu nanti ambil air siram jangan. Kan karpet basah cuma satu, stok banyak. Ada berapa banyak stok karpet kita untuk ganti yang ini? Banyak masih. Siram dulu dia biar sadar dia. Dia kan kalau tidur pakai perut. Kok udah pakai kipas sebesar itu loh. Waduh saya bilang nih orang 1, 2, 3 ini raja kipas ini. Saya masuk angin dengan kipas itu. Lebih baik nggak berkipas saya. Jadi itu. Jadi Tuhan mengajar kita untuk mengumpulkan harta yang bernilai kekal, yang bernilai di hadapannya, yang akan menyelamatkan kita. Maka cerita yang saya sampaikan di awal tadi, jangan menjadi bodoh hanya gara-gara harta dunia. Karena apa? Dikatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya itu nggak pernah memikirkan saya punya harta apa. Maka saya nggak peduli. Kadang-kadang saya kalau di daerah-daerah mau minta foto sama orang untuk sesuatu, saya lempar aja handphone, foto. Om, kenapa? Cepat kau nangkap, nanti jatuh pecah. Pecah. Jangan gara-gara itu kita kehilangan momen. Saya bilang, hartamu di situ. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka firman Tuhan di bagian lain mengatakan orang kaya susah masuk surga. Contoh pemuda yang kaya itu, Tuhan, aku sudah melakukan seluruh hukum Taurat, betul tidak? Memberi sedekah orang miskin, yatim piatu, wah memberkati rumah Tuhan, semuanya sudah dia lakukan. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Sekarang kau pulang ke rumahmu. Apa katanya? Jualah seluruh hartamu dan bagikan kepada orang-orang miskin. Sedih dia, nggak mau, dan akhirnya menolak Yesus. Karena apa? Sayang dengan hartanya. Padahal itu Yesus cuma menguji. Kalau dia lakukan itu, dikasih 2 kali ganda, 4 kali ganda, seperti Yusuf, seperti Lazarus. Seperti seperti apa Ayub, seperti Yusuf, seperti Zakeus. Diberi berlipat kali ganda. Lalu Tuhan itu suka menguji. Maka jangan pernah pelit. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka ayat 22-23 ini peringatan visual namanya. The visual warning. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ini sebuah analogi begini. Seseorang mungkin punya iman.
Tapi banyak juga koruptor yang jatuh gara-gara matanya melihat uang yang begitu banyak. Betul tidak? Di koruptor di Indonesia, orang beragamanya semua. Tidak ada koruptor di Indonesia yang tidak beragama. Betul tidak? Baik agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Semua punya agama katanya. Tapi agamawi. Sehingga begitu matanya melihat uang banyak, sisihkan dulu lah. Pakai dulu. Saya dulu waktu di kantor saya suka kali ngerjain supir. Supir ini kalau dikasih uang bensin atau uang solar 300.000 untuk ngisi tangki truk, yang diisi 250.000 itu. Yang 50 ditekap. Ditekap kan? Ditekap tuh diambil untuk diselamatkan sendiri, dipakai sendiri. Itu udah biasa. Suatu hari saya bikin aturan di kantor, tolong kilometer dicatat. Waktu mau ngisi kilometer dicatat, dipoto. Ya kan? Ngisi berikutnya dicatat, dipoto. Nanti saya hitung per kilometer, karena saya tahu satu truk itu 1 liter berapa, 1 kilometer. Saya panggil, ini kurang nih. Berapa kau ambil? Jujur, kalau pecat kau hari ini, saya bilang. Ya Pak, mohon maaf Pak, 50 Pak. Untuk makan, untuk rokok. Saya potonglah dari gajinya kan. Begitu nengok, langsung terjadi namanya manipulasi. Maka masih ingat gak tayangan Bang Napi di RCTI setiap siang? Yeah. Kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat, tapi karena ada apa? Kesempatan. Begitu mata manusia ini melihat uang yang begitu banyak, emas yang begitu banyak, perak yang begitu banyak, hawa nafsunya akan menyesatkannya, maka mata ini menjadi gelap, tidak bisa melihat terang lagi. Terang Tuhan itu tersingkir. Dan akhirnya apa? Terjadilah korupsi, penipuan, dan semuanya. Maka ayat 24 sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Jadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan tidak mungkin bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon. Kalau ada orang yang percaya kepada Yesus tapi hari Minggu memilih kerja daripada beribadah, itu nggak percaya, saya berani katakan, apapun alasannya. Saya pernah bekerja di perusahaan, saya pernah menjadi pemimpin di perusahaan. Hari Minggu no way untuk bekerja. Walaupun hari itu saya belum percaya kepada Yesus. Karena apa? Ini hari saya kumpul sama istri dan anak-anak. Ini quality time saya. Kapan lagi? Begitu kami menjadi orang percaya, kami membangun usaha. Mulai dari kami punya bisnis usaha kerupuk singkong, mulai kami punya rumah makan kita bersamanya yang besar, mulai kami punya bakmi Medan. Padahal hari Minggu itu hari paling ramai. Kenapa? Setiap hari Minggu orang pulang gereja pasti mangan. Betul tidak? Enggak di Nias, enggak di Teluk Panji, enggak di Siantar, enggak di Batam, enggak dimanapun di belahan dunia manapun. Orang habis dari gereja beribadah kepada Tuhan pasti langsung cari tempat makan bersama keluarga karena quality time, betul tidak? Waktu itu saya diingatkan dengan teman-teman, Pak Paulus, yes, kenapa bro? Kenapa sih hari Minggu rumah makannya tutup, kami pingin makan sama istri sama anak-anak. Oh sorry bro, harinya Tuhan bro. Kontan saya. Karyawan pun senang. Karena apa? Itu hari paling ramai seharusnya tapi libur. Kami buka rumah makan kami hanya Senin sampai Sabtu. Itu pun kalau Jumat malam kami ibadah, kami tutup cepat. Karena bagi kami Tuhan yang pertama dan terutama. Harta yang di surga tidak bisa digantikan dengan harta yang di dunia. Saya buktikan itu dengan iman. Padahal begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan, begitu banyak bisikan-bisikan setan yang mengatakan hari Minggu itu lebih ramai daripada hari biasa. Dan hari Minggu omsetnya bisa berjuta-juta, bisa berkali lipat daripada hari-hari biasa. Karena banyak orang quality time, makan-makan bersama, ngobrol bersama, dan royalnya luar biasa kalau hari Minggu orang Kristen jajan kan. Tapi saya katakan tidak, ini harinya Tuhan. Tidak mau. Saya tidak mau mengabdi kepada Tuhan, tapi saya juga mau buka restoran saya. Tidak. Terlebih di saat kami memutuskan untuk mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya, meninggalkan setiap bisnis dan pekerjaan apapun. Tapi hari ini Tuhan mulai berikan pengertian tentang holistic mission atau misi
membangun ekonomi kerajaan surga. Kita sedang merancang memulai sesuatu yang baru. Kemarin hampir saya mulai, tapi keburu tempatnya dihancurkan ya. Sudah kami bersihkan, styling sudah kutanya-tanya, mau jual apa? Gorengan. Karena di gini nggak ada gorengan. Semua orang dari komplek ini mau beli gorengan ke Aviari, mau beli gorengan ke Paradis, mau beli gorengan ke Pendawa. Di sepojok ini nggak ada orang jual gorengan, ramenya luar biasa ini. Apalagi kalau malam. Manusia siang malam setengah hantu banyak. Tapi saya katakan kita mau buka mulai bisnis. Siapa mau dikerjakan banyak, ada Febri, ada siapa bisnis bagi hasil kita. Tapi puji Tuhan dibobo, dihancurkan tempat. Udah kami bersihkan, udah kami keker-keker. Tapi ada tempat bagus nanti kita jual. Pas di atas jembatan itu nanti kita buat. Ya selama kita masih di sini harus dimulai. Karena apa? Kita warga sini, jadi nggak ada berani ngusir. Karena kita warga Mitra Mall, kita jualan di Mitra Mall aman. Coba kita udah pindah jualan di situ, boleh. Tapi ekonomi bisnis kerajaan surga harus kita bangun untuk menopang setiap pelayanan. Jadi saudaraku terkasih, keluarga Tuhan Kebangkitan dan Hidup, tidak mungkin kita mengaku percaya kepada Tuhan, mencintai Tuhan, tapi kita rela meninggalkan ibadah. Itu bohong. Karena kalau orang sudah mengecap Tuhan, cinta kepada Tuhan itu lebih hebat daripada apapun. Amin. Pekerjaan di dunia akan ditinggalkan. Oke bos, kalau mau terima saya kerja hari Minggu, harinya Tuhan saya off. Harus berani begitu saudara. Ini PR setiap kita orang percaya. Amin. Jadi saya berdoa, buktikan imanmu dengan berkata tidak untuk bekerja di hari Minggu. Buktikan imanmu dengan bernegosiasi di awal dengan perusahaan. Kalau hari Minggu saya tidak bisa bekerja karena ini adalah harinya Tuhan. Amin. Sehingga terbuktilah engkau tidak sedang mengumpulkan harta di bumi yang dimakan oleh ngengat dan karat, tapi engkau sedang mengumpulkan harta di surga yang bersetia, bertekun, berbakti, beribadah kepada Tuhan sampai dengan garis akhir hidup kita. Maka kita tidak akan mengabdi kepada pekerjaan, kepada mamun, kepada apapun itu hal yang dunia lebih daripada cara kita mengabdi kepada Tuhan. Tetap Tuhanlah yang pertama dan terutama. Amin. Karena ingat Tuhan beri hari kita selalu menjadi hari yang terbaik. Amin. Kalau kita tahu ini hari yang terbaik, ini the best lah untuk kita. Ada share di grup liriknya deh. Jadi kalau kita mengakui dengan mulut kita bahwa this is the best day, hari yang terbaik, dan setiap hari kita adalah hari yang terbaik, kita akan hidup dengan sukacita penuh saudaraku. Gak pernah kita sedih, stres, gundah gulana. Bodoh hidup kita dibuat oleh pikiran dunia itu. Karena apa? Di saat kita menyadari bahwa kita sudah mempunyai hari yang terindah, gak ada alasan untuk sedih. Ada amin? Gak ada alasan untuk stres, gak ada alasan untuk cemberut. Memang ada tempat di surga untuk orang cemberut? No. Ada tempat di surga untuk orang yang malas? No. Yang mukanya, jidatnya berkerut? No. Yang sedih? No. Gak ada. Surga itu hanya tempat orang bersuka cita. Amin. Yuk siapkan ekspresi terbaik. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh.